ayat 1 sampai dengan 11. Galatia pasal 4. Galatia itu di Perjanjian Lama. Oh, aduh baru ya. Berarti belum ada yang ngantuk. Masih ingat. Oke, saya buat temanya diangkat dari ayat yang ke-4 ya. Setelah genap waktunya. Itu saya buat. Setelah genap waktunya. Mari kita baca dari ayat 1 bergantian. Saya baca ayat genap ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap. Yang tidak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum ambil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perhatian dan penguasa sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum ambil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dan dulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu meneliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Ya. Ada masa 400 tahun, masa gelap, intratestamen, itu bahasa teologianya. 400 tahun masa yang suram, tidak ada nabi berbicara, tidak ada raja, tidak ada hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi itu disebut dengan masa yang gelap. Tidak ada Tuhan berbicara setelah Maleakhi, sampai akhirnya Kristus datang. Ya. Jadi masa-masa ini banyak yang muncul ajaran-ajaran yang sesat, menyesatkan banyak orang, sehingga banyak orang tidak lagi hidup dalam kebenaran sampai mereka kembali menemukan Kristus. Orang-orang Galatia itu pada dasarnya mereka sudah diinjili. Mereka sudah percaya, mengaku percaya. Mereka sudah menerima Injil yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka. Makanya saya bilang tadi, iman itu teruji setelah 10 tahun. 10 tahun kemudian. Ya nggak patokan ya. Artinya begitulah kira-kira. Kalau 10 tahun, 15 tahun itu kita melihat ada apinya, ya berarti benarlah imannya. Tapi kalau sudah nggak ada lagi apinya, sama dengan dunia ini,
dipertanyakan pertobatannya. Cara hidupnya, cara kerjanya, pergaulannya, serius sekali doni. Lo nggak mau bertobat nih. Ini perlu kita camkan. Jangan bilang engkau merendah dulu. Saya pernah lewat orang depan rumah saya, dia berhenti. Dulu rumah kami agak dekat ke jalan raya. Lalu kemudian seseorang itu dia lewat, dia lihat saya, sini rumah lu, katanya, sini rumahmu. Iya, sini rumah ibu, mantan murid saya. Jadi sini rumah ibu, katanya. Iya, saya bilang mau kemana? Dia tunjukkan sesuatu yang ditujunya itu. Lalu kemudian adik saya bilang, siapa itu kak? Siapa itu dah? Mama Mino bilang itu sama saya. Itu murid saya dulu. Udah bertobat? Dulu sudah. Saya jawabnya begitu. Loh, bisa dulu rupanya dulu bertobat, sekarang enggak lagi. Karena dia masih baru bertobat, dia diterima Yesus. Karena dia dipegang kali bahwa setiap orang yang sudah sudah percaya, tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku, kata Tuhan Yesus kan begitu ya. Kan sekali percaya, tetap percaya, tetap milik Tuhan. Iya, itu memang yang terjadi dalam kehidupan orang itu. Saya nggak tahu apakah imannya itu benar. Saya nggak ngerti. Saya bukan menghakimi juga. Tapi yang jelas apakah dia sungguh-sungguh percaya, itu akan terbukti lewat kehidupannya. Bagaimana hidupnya? Adakah apinya? Api Tuhan, begitu maksud saya. Menyalakah atau tidak? Biasanya karena adalah bukan api roh yang membakar, bukan gitu ya? Bukan itu apa? Roh Pentakos, api Roh Kudus bakar hatiku dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu, api Roh Kudus bakar hatiku. Kalau ada Roh Kudus yang membakar hati kita, pasti jangan sampai terbakar nih. Pasti kamu nyala-nyala, nggak mungkin tidak. Di mana ada pelayanan, di mana suara Tuhan mau diberitakan, pasti saudara mau ikut mengambil bagian. Kalau enggak, pertobatannya masih. Saya bukan menghakimi, sekali lagi. Mari koreksi diri kita. Apakah api roh itu menyala dalam diri kita, atau masih perlu dikipas ya? Nggak apa-apa. Kipas itu makanya perlu kita KKR. Perlu kebangunan rohani. Kebangunan rohani bukan hanya kebaktian, tapi bisa Bible camp, bisa yang lain, bisa retreat, itu kebangunan rohani supaya terbakar kembali. Itu dia, perlu persekutuan. Jadi jangan sepele anggap ya. Kalau kita berjuang doakan KKR, itu kan untuk orang-orang itu. Kami kan nggak ada kok yang kubawa, katanya pula itu. Jadi dia bukan datang, kan lucu kali kan. Apakah yang sudah bertobat ini nggak perlu KKR lagi? Kebangunan, kebaktian, kebangunan rohani. Ya, nggak ngerti, belum paham kita seperti itu. Baik, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguhnya ia adalah tuan dari segala sesuatu. Akil balik. Apa itu akil balik? Dewasa secara rohani. Akil balik, kalau bahasa itu akil balik, dewasa, perubahan dari remaja kepada dewasa. Akil balik. Kalau orang Yahudi, akil baliknya itu sekitar umur 12-an ke atas atau 15 tahun begitu. Kenapa? Mereka itu sudah disebut sebagai anak Torah. Mereka sudah disebut sebagai anak Torah. Tahu anak Torah? Mereka sudah belajar tentang Taurat. Mereka sudah tamat. Mereka sudah belajar. Wajib mereka. Orang Korea wajib militer. Lulus SMA, sebelum masuk perguruan tinggi, mereka wajib militer bagi laki-laki. Orang Yahudi wajib Taurat. Iya. Jadi sebelum akil balik sama mereka, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguhnya ia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi kalau dia itu masih anak-anak, dia selalu
semuanya itu. Kalau dia sudah dewasa, dia bisa membedakan manakah itu yang benar, manakah itu yang salah. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Tapi tetap pengawasan ya. Anak-anak tadi tetap dalam pengawasan. Makanya ada gereja-gereja tertentu, mereka itu dikatekisasi, lalu kemudian itu mereka, orang tua bilang malua, ya. Jadi itu katanya itu dia dalam pengawasan orang tuanya. Makanya orang berpikir gini, oh anak-anak itu dosanya orang tuanya yang tanggung. Nanti kalau sudah dia di manua, sidi, maka itu dosanya sudah dia yang tanggung. Kalau nggak usah di sini kan anakmu, biarkan sendiri dengan dosanya. Kan kamu sendiri masuk neraka ya kan? Anak kan masuk neraka kan kalau begitu kan? Itu apanya kan begitu ya? Iya, itu nggak benar. Memang sebelum akil balik, sebelum dia dewasa ini, dia di bawah perwalian daripada orang tuanya. Artinya di sana bahwa orang tuanya itu bertanggung jawab untuk mengarahkan anak ini. Kalau udah dewasa ini, anak inilah yang mengambil keputusan dalam hidupnya. Tapi soal dosa nggak begitu ya. Nah, demikian pula kita, ini kan contoh di atas ya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, sebelum kita itu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sebelum kita mengenal Dia, sebelum kita dewasa secara rohani, saya katakan, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita dilahirkan kembali. Kalau dulu kan orang Saudi dibilang sunat ya, sunat. Jadi kalau belum disunat, mereka belum Yahudi kan gitu kira-kira ini. Tapi setelah disunat, baru Yahudi. Ya. Nah, jadi demikian pula selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Akil balik itu, secara rohani itu adalah orang yang belum dilahirkan kembali. Kita takluk kepada roh-roh dunia. Kalau kita belum menerima Yesus, kita takluk kepada roh-roh kayak roh-roh dunia daya. Hah? Begu. Terpanggil kita, katanya, ayo ini mau Natal, mau tahun baru, ayo ke kuburan bawa bunga, biar berdoa kita di sana. Kalau bersihkan kuburan ya nggak apa-apa, bersihkanlah. Berlumut pula di situ perlu bersihkan. Iya. Tapi bawa bunga, ya supaya cantik. Tapi ya namanya kuburan ya. Secantik apa pun kita buat, tetap itu kuburan namanya. Iya. Yang takluk kepada roh. Jangan nanti kita berpikir bahwa ini nanti supaya kita rame-rame, kita meriah-meriah. Masa yang sudah meninggal gak kita ingat. Makanya mau pesta dia, mau nikah anaknya, ayo kuburan dulu, jalan dulu kita, jauh-jauh harus jalan lagi kita lutut sama sudah gitu ya. Iya. Jadi saya pernah ketemu dengan orang Batak Toba. Ina enggak pulang kampung, saya bilang enggak. Kami pasca baru bilang pulang kampung. Area Mamate apa? Area Mamate. Di situ kami sekalian ziarah katanya. Oh, saya pikir begitu rupanya budaya mereka. Jadi waktu pasca itulah mereka
Allah yang datang dari surga diberikan dalam pribadi Tuhan Yesus itu diterima cukup, nggak perlu ditambahkan dengan melakukan hukum Taurat, nggak plus. Terima Yesus plus hukum Taurat, terima Yesus plus sunat, terima Yesus plus perayaan. Jadi bagaimana dengan kita hari ini? Kenapa kita juga merayakannya? Kenapa juga kita harus melakukan firman Tuhan? Karena kasih karunia. Karena kita sudah dikaruniai Allah, karena kita sudah menerima kasih karunia. Oleh karena kasih karunia Allah itulah aku melakukan firman Tuhan. Karena aku sudah mendapatkan yang terbaik itu. Karena aku sudah diselamatkan oleh Tuhan, aku beribadah kepada Allah. Aku dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Bukan aku sungguh-sungguh beribadah kepada Allah supaya aku dibenarkan Tuhan, tetapi oleh karena aku sudah dibenarkan, karena aku sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka aku semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ngerti? Paham ya? Jadi kalau kita lihat tadi di sini dikatakan ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, waktu Allah menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia, Yesus turun dari surga ke dalam dunia ini. Di situ genap waktunya, waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Bagaimana dulu dia sudah bernubuat, berjanji kepada nabi-nabi bahwa seorang anak akan lahir, Mesias dijanjikan. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Jadi Natal ini penggenapan waktu Allah. Apa yang dulu dijanjikannya. Sekalipun waktu itu mereka harus percaya, Abraham harus percaya terhadap janji itu. Kapan Allah berjanji Dia akan memberikan juru selamat, Dia akan menyelamatkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 15 itulah perjanjian Allah, bahwa Ia akan memberikan juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya, itu katanya kepada perempuan itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Iblis tetap berusaha untuk meremukkan, menghancurkan kita, menghancurkan anak-anak Tuhan, menghancurkan pekerjaan Tuhan. Tapi ingat, tinggal ekornya yang tumitnya. Tumit kita cuma yang diremukkan. Engkau keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan ini berbicara tentang Yesus yang akan datang. Jadi dalam zaman perjanjian lama pun orang harus memandang dengan imannya kepada juru selamat yang akan datang itu, yang telah dinyatakan oleh Allah itu. Lambangnya waktu itu dibuat adalah bagaimana dia mengorbankan seekor binatang dan mengambil kulitnya itu lalu mengenakannya kepada manusia itu. Ini zaman perjanjian lama. Maka setelah genap waktunya, dia mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Takluk kepada hukum Taurat. Artinya takluk apa? Apa? Taat, tunduk. Artinya dia berkuasa menaklukkannya, mengalahkannya. Terkutuklah
orang yang mati di kayu salib. Jadi orang-orang yang mati di kayu salib orang yang terkutuk. Jadi sebenarnya kita ini yang disalib bukan seharusnya. Orang-orang yang terkutuk oleh karena hukum Taurat. Tapi Kristus sudah menanggung kutuk itu di atas kayu salib. Maka nggak perlu lagi kita disalibkan. Karena Yesus sudah disalibkan. Karena dia sudah menanggung, bukan mengandung ya, menanggung kutuk dosa itu. Jadi kalau ada yang menanggungnya, coba, kalau sudah ada yang menanggungnya, bukankah kita harus lebih bersyukur lagi? Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya, ia diutus. Siapa ia? Ia yang lahir dari seorang perempuan, itulah Yesus, untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi supaya kita bisa diterima menjadi anak, harus ada penggantikan kita. Karena seharusnya kita yang akan dihukum. Ya. Kalau orang tidak melakukan hukum Taurat, dia akan dihukum. Tapi Kristus sudah menanggung itu. Hukuman itu sudah ditanggung oleh Kristus. Jadi tidak melakukan hukum Taurat pun kita, bukan itu yang membuat kita tidak selamat. Tapi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena kemurnian Allah, oleh karena kasih karunia Allah itu, bagaimana kita melakukan firman Tuhan ini dengan setia? Buktinya itu ada. Seperti orang masuk sekolah. Kalau misalnya ini Hagai namanya, mana Hagai? Oke, dia sekolah di Metodis. Lalu dia pakai misalnya baju Rika sekolah di SMA Negeri 1 Kuala. Lalu datang dia ke SMA Negeri 1 Kuala. Apakah dia murid sana dengan hanya memakai baju tadi? Tidak. Karena nggak ada nama yang terdaftar di sana. Dia harus terdaftar dulu, diterima dulu menjadi siswa di sana, baru di sana. Tapi kalau sudah diterima menjadi siswa itu harus pakai SMA atribut ya, SMA Negeri 1 Kuala. Iya. Tapi kalau sekali-sekali bisa melanggar peraturan, tetap dia coret namanya? Tidak. Tapi dia dikatakan sebagai anak yang bandel, anak yang tidak taat peraturan. Sanksinya pasti ada. Nah, anak itu adalah dalam Kristus tadi, adalah mereka yang sudah akil balik tadi, mereka yang sudah dilahirkan baru. Dia disebut sebagai anak. Jadi siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menasihati orang-orang Galatia ini. Kamu sudah mendengar Kristus, kamu sudah menerima kasih karunia. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ini yang ingin diketahui oleh Paulus kepada jemaat di Galatia.
Adakah di antara kamu beroleh kasih karunia, menerima roh, karena kamu telah melakukan hukum Taurat, atau karena kamu telah menerima, atau karena kamu telah percaya kepadanya? Kalau kita akan melakukan hukum Taurat, rajin aku beribadah, rajin aku memberi persembahan, rajin aku ikut persekutuan dan sebagainya, itu bukan menentukan bahwa kita ini menjadi orang yang diselamatkan, tapi oleh karena percaya. Siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapakah itu? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, percaya kepada nama Yesus. Yesus adalah Tuhan. Percaya dengan segenap hati, ya, bukan percaya dengan sekedar mulut saja. Aku percaya dan aku mau menerimanya, dan aku mau hidup dengan dia, dan aku mau ikut dengan dia, aku mau bersatu dengan dia. Bahkan lebih daripada seorang persatuan antara suami dan istri. Kalau bisa kita ingat itu, bahwa dalam bahasa Yunani itu, bagaimana mengenal Allah, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah ginosko, seperti hubungan suami dan istri. Ya, suami istri. Kan misalnya ada celana pendek suami itu, mau kau pakai? Celana pendek jadi bisa pakai kan? Mau kau pakai? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Kalau misalnya nggak mau pakai lah. Tapi kalau cocok, saya lihat banyak orang ganti-gantian. Baju suaminya dipakainya, baju istrinya dipakainya. Ada? Ada. Artinya karena mereka sudah menjadi satu. Iya. Mau kami minum satu gelas? Hah? Mau? Sisanya mau kamu? Ini saking dekatnya, melekat di situ. Ginosko itu dilambangkan seperti hubungan antara suami dan, bahkan lebih dari itu, hubungan antara kita dengan Allah, melekatnya kita dengan Allah. Kalau sudah menjadi anak, itulah yang dikatakan dengan akil balik tadi. Supaya kita diterima menjadi anak, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Siapa yang menyuruh rohnya tinggal dalam kita? Allah sendiri. Dan karena kamu adalah anak, jadi yang pertama bagaimana? Menjadi anak. Kalau kita percaya, kita menjadi anak. Ketika kita menjadi anak, Allah menyuruh apa? Roh anaknya, Yesus. Jadi kalau roh Yesus yang ada dalam kamu, hidup itu akan hidup kudus, mencerminkan apinya Kristus yang keluar. Roh kaya berkesamanya. Adipan dulu cari bau kaya, bau jengkol ya. Iya, sama ya, jengkol sama jari, hanya bahasanya beda. Kalau kita makan jengkol, maka bau jengkol yang keluar. Kalau roh jengkol yang masuk, kan gitu ya. Roh jengkol.
mereka mengutamakan hari-hari tertentu. Hari ini baru bagus, masuk rumah baru. Hari Jumat gak bagus. Yang cocok itu hari Senin. Misalnya cocok contohnya ini. Mereka masih percaya, oh lamuhuli warina yang kurban ada pindah. Lamuhuli warina waktu yang Raja Bereda. Ada tulang saya dulu bilang begitu. Waktu dia menikah dulu nggak bagus harinya, wari-warinya. Jadi ulihi langkah perjalanan daya. Ulihi katanya. Ulangi lagi. Apa? Ulihi wari. Inilah yang masih berkecimpung orang-orang Galatia ini. Sekalipun mereka sudah mendengar Injil, kita bagaimana? Sudah mendengar Injil. Cibal kendu dengan belum. Sukun dengan warikai si cocok. Sudah mendengar Injil, tapi masih mencampur baurkan dengan budaya-budaya kita, dengan okultisme yang kita warisi dari nenek moyang kita dulu. Orang Kristen masih gila dia, ambur-ambur lagi bersari kan? Lebih kok kami pasu-pasu ini. Mari kita belajar untuk itu. Setelah kita mengenal Allah, atau lebih baik setelah Allah mengenal kita, bagaimana kita berbalik dari roh-roh dunia ini? Kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia ini. Kita sudah mengenal Allah, bahkan Allah sudah mengenal kita. Kenapa berbalik lagi kepada roh-roh dunia ini? Mengikuti cara hidup di dunia ini. Ugakala bagiti. Inilah yang dikatakan, lekas sekali kamu berbalik kepada Injil yang lain. Injil yang lain pada masa itu demikian. Injil yang lain hari ini apa? Yuk, apa kira-kira Injil lain hari ini? Apa kira-kira Injil lain hari ini? Jadi hari ini pesta nanti kita di situ ada apa kita, panggung kita. Ini mana kita posisi kita? Hari ini kami ini gitu lah itu. Injil lain pada zaman ini. Iya, mereka kadang-kadang tipis bedanya. Kita berpikir bahwa kita mengutamakan Tuhan, padahal kita hanya ganti casing. Padahal isinya tetap HP Cina. Casingnya itu casing Jepang atau yang lain lah kan begitu ya. Apakah benar memang kita ini sungguh mengutamakan Tuhan, mempercayakan semuanya ini kepada Tuhan dalam seluruh praktek kehidupan kita? Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dan Kristus sudah menaklukkan hukum Taurat. Kristus sudah menaklukkan maut itu. Dan ketika kita percaya kepadanya, kita disebut sebagai anak. Dan ketika kita menjadi anak, roh anaknya itu diberikan kepada kita. Maka roh anaknya itu yang memimpin kita, bukan lagi roh dunia ini, bukan lagi roh-roh yang lain. Ketika kita mengambil sesuatu keputusan, apakah roh dunia ini yang memimpin hidup kita, ataukah roh yang lain, atau roh Tuhan? Bagaimana Tuhan mau memimpin keluarga kita? Kenapa kita tak mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Lebih kita utamakan orang lain, manusia. Apa kata orang? Apa sih salahnya kita memuliakan Tuhan dalam keluarga kita? Dalam pernikahan, dalam kematian misalnya, kita bisa memuliakan Tuhan.
Dalam pesta-pesta kita, dalam ibadah kita, misalnya tahun baru dan Natal, itu jelas Natal ya. Kenapa kalau sudah banyak keluarga di situ yang berbeda keyakinan dengan kita, maknya akan tetap masing-masing. Pemimpin di rumah itu pun gak berani lagi bilang, "Nya sifat tertentu." Contohnya saya buat, itu contoh kecil. Mari kita buat doa kita masing-masing, atau masing-masing kita kapuk gitu. Jadi mari kita memberi warna. Kalau roh anaknya itu sudah diberikan kepada kita, maka warnanya itu warna daripada anaknya itu. Seperti apa warnanya? Pasti di sana ada kekudusan. Pasti di sana ada kasih. Allah mengasihi kita. Kenapa kita katakan kalau roh anaknya sudah dalam aku, lain kekal mentah. Jangankan kepada orang lain, kepada pasangan pun gak ada kekelemennya. Istrinya sebagai budak dibuatnya, menjadi pembantunya, jadi budak seks misalnya. Hanya itu jadikan istri. Itu bukan benar. Tapi kalau rohnya itu sudah ada dalam kita, rohnya itu yang akan memimpin kita. Kenapa kita nggak mengutamakan Tuhan? Makanya cepat kali Injil yang lain itu apa? Bisa pekerjaannya, bisa jabatannya, bisa yang lain-lain yang bisa membuat dia itu lebih mengutamakan itu daripada Tuhan. Itu disebut dengan Injil yang lain, yang sudah membuat pikiran kita ini tadi, udahlah sibuk kali kita. Nanti pun hari Kamis gereja lagi, hari Minggu pun gereja lagi. Udah hari Minggu gak usah lah. Iya, jadi inilah yang sering terjadi ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, ya, bukan hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Siapa yang yakin itu ahli waris Allah? Coba. Kamu ahli waris sih? Ahli waris Allah? Yuk, siapa yang yakin dia ahli waris Allah? Ya. Ahli waris Allah. Dan warisan kembali surga nanti. Rumah yang tidak pernah kamu buat, emas yang tidak pernah kamu beli, bisa kamu pijak-pijak di sana. Bisa kita pijak-pijak. Menjadi ahli waris Allah. Jadi kalau menjadi ahli waris gimana? Siapa ahli warisnya ya? Siapa di sini ahli waris? Kita ahli waris siapa? Ahli waris Bapak kita kan gitu ya. Orang Karo, orang Batak itu kadang-kadang ahli waris itu kan laki-laki ya. Ya? Oh sampai Jadi kalau ahli waris itu, kalau nggak lagi bapaknya di situ gimana? Iya. Apa yang ahli warisnya? Ini dia anaknya. Jadi kalau anaknya itu wajib melakukan tugas bapaknya. Jadi kita ini ahli waris Allah. Bapak Indonesia, siapa bapak kita? Tuhan Yesus, Allah itu sendiri. Jadi kita wajib melakukan kehendak Allah itu. Itu kalau kamu ahli waris dan saya. Apa yang Tuhan lakukan wajib kita lakukan. Kalau memang kita ahli waris, orang yang percaya itu dijadikan anak itu diberikan roh anaknya Yesus Kristus. Dia bukan lagi hamba, melainkan anak. Saudara hamba atau anak? Hamba? Hamba atau anak? Anak. Kalau hamba tadi masih diperhamba oleh Taurat, diperhamba oleh hari-hari. Kamu masih diperbudak?
Panggillah kami. Gue 74 tahun merasa berjamu. Bikinlah panggil dulu. Diperbudak oleh kuasa kegelapan. Ya, udah menikah berapa tahun? 5 tahun. Belum sih. Terlalu lama itu. Di sana ada bisa. Masa orang pun ahli dokter kandungan pun kadang-kadang masih sulit memprediksi itu ya. Di sana bisa katanya bisa bikin anak yang cepat. Ini sudah mempercayai ilah-ilah yang lain. Itulah diperbudak oleh kuasa kegelapan, diperbudak oleh ilah-ilah zaman ini, diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh dunia ini, diperbudak oleh gadget. Ini diperbudak. Stres dia kalau nggak ada gadgetnya. Ini diperbudak. Orang-orang yang masih diperbudak itu nggak mau keluar dari perbudakan. Nggak mungkin Allah menyuruh anaknya tinggal di dalam dia. Kayak sulun kandang ayam. Tahu sulun? Kandang ayam yang dari bambu itu di kampung-kampung kan ada ya. Kami dulu sering kali ayam kami bertelur di situ. Nah, kalau dalam kandang ayam itu sulun itu ada ular di dalam, nggak akan mungkin ayamnya masuk. Kucing aja ada di rumah ini, nggak datang lagi tikus. Kucing ada, ngeong katanya, nggak mau lagi tikus datang, aman tikus. Aman, ya aman ya, aman lah, aman kita. Karena kan, aman dari tikus. Maksud saya aman dari tikus, begitulah. Iya. Jadi kalau ular itu masih ada dalam sulun itu, nggak akan mau ayam itu masuk. Kalau dalam hati kita ini pun masih ada dosa yang kita pertahankan, masih diperbudak, aku masih mau diperbudak gadget, aku mau diperbudak oleh dunia ini, aku mau diperbudak oleh uang dan sebagainya itu. Nggak ada kerelaan kita untuk keluar dari sana. Nggak mungkin roh Allah itu mau tinggal di dalam kita. Sebenarnya Allah mengasihi kita semuanya. Sebenarnya Allah mau tinggal dalam diri kita semuanya. Tapi kalau kita tidak mau meninggalkan itu, mau diperbudak terus, nggak mungkin kita berapi, menyala. Roh Allah itu menyala dalam diri kita. Jadi tapi kalau kita sudah menjadi anak, kita adalah ahli waris Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Roh-roh dunia itu dikatakan lemah dan miskin. Roh-roh dunia ini lemah, miskin. Kalau kamu memperhambakan diri kepadanya, tapi hebat kali kamu. Kalau udah pergi kamu ke kantor misalnya, pakai baju batik, pakai baju celana, atau pakai dasi kamu, mau kamu ke rumah mana? Ya kan? Ada orang begitu. Iya. Padahal ini adalah yang binasa ini. Jadi mari kita belajar